Hai kalian para pejuang perasaan, bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-saingke yo mesti kalah. Hai kalian semua para pendengar podcast Pejuang Perasaan. Apa kabar nih kalian? Pasti gak asing kan sama lagu yang barusan Benny Kazon nyanyiin? Dan lagu ini udah jadi trending ya di mana-mana. Setiap kalian mengunjungi suatu tempat atau kalian lagi scroll sosmed, pasti ada nih lagu ini gitu kan, terlepas dari lagu lengkapnya ataupun potongan lagunya. Tapi ini bukan jadi ajang untuk promosi ya, tapi kali ini podcastnya akan ada kaitannya nih dengan lagu yang barusan Benny Kazon nyanyiin, yaitu Jangan Dibandingkan. Karena udah dibandingkan artinya jangan dibanding-bandingkan gitu ya. Dan Benny Kazon yakin nih pasti kebanyakan dari kalian atau bahkan kalian semua pernah ada di fase dimana kalian menjadi seseorang yang emang dibandingkan dengan orang lain, dan terkadang itu bikin kita gak nyaman, bahkan sampai overthinking. Bener gak nih? Jadi pada podcast kali ini Benny Kazon akan bahas tentang perkara jangan dibandingkan ya, hampir aja keceplosan ya pakai bahasa Jawa gitu kan. Dan karena semua kemampuan orang itu gak bisa disamaratakan ya, baik kelebihan ataupun kekurangan, dan semua itu pasti punya porsinya masing-masing, punya kemampuan dan skillnya masing-masing. Jadi semua itu nggak bisa kalau dipaksakan harus memenuhi standar atau ekspektasi kita ya. Sekalipun kita udah maksimal, tapi memang ternyata porsi kita hanya segitu aja, ya apa boleh buat ya kan, gimana pun harus disyukuri. Oke, untuk lebih lanjutnya kalian harus dengerin podcast ini sampai selesai ya. Enjoy. Oke ini. Nah, kalau membandingkan ya, perkara membandingkan itu ada yang dia bakal ngasih impact positif, ada juga yang negatif. Nah, kalau negatifnya kalian pasti tahu dong, ngerasa gak nyaman, ngerasa down, terus insecure mungkin ya, dengan kemampuan yang udah dimiliki ternyata gak maksimal, atau gak bisa sih kayak dia ya, aku kok gak bisa secantik dia ya, aku gak bisa sepintar dia, aku gak bisa sehebat dia, dan terus menerus membandingkan gak ada habisnya, dan yang mana itu bikin kita insecure, terus overthinking, malah jatuhnya malah kayak banyak beban pikiran gitu ya kan. Nah tapi kalau impact positifnya adalah ada nih beberapa orang atau mungkin bahkan kalian juga yang mempunyai role atau tokoh nih yang bisa menginspirasi kalian atau inspirator nih gitu kan, bagi kalian yang mungkin punya nih figur seseorang yang dikagumi, yang mana kemudian kalian itu menobatkannya sebagai seseorang yang ini loh role panutan, dalam artian ini loh penyemangatku gitu, jadi support system juga, jadi seseorang yang emang bisa bikin kita lebih semangat dalam berkembang gitu, dalam berkarya gitu kan. Tapi walaupun nggak semua kayak gitu, cuman jangan apa ya namanya, membandingkan ya, terlalu berlebih gitu, membandingkan baik diri kita dengan orang lain ataupun membandingkan orang-orang sekitar kita dengan orang yang lain. Maksudnya di sini boleh nggak sih bandingin, boleh aja, tapi kembali lagi harus tahu porsinya gitu. Jadi ada nih ya tipe orang itu membandingkan tuh sampai bener-bener kayak nge-push banget, kayak kamu nggak bisa sih kayak dia, kamu tuh bisa nggak sih, kamu tuh sanggup nggak sih, kok kamu kayak hidup itu kayaknya kok nggak bisa berguna banget ya gitu kan, sampai ada yang kayak gitu. Jadi boleh gitu membandingkan, tapi dengan alasan untuk menyemangati atau untuk mengembangkan diri gitu, biar kita itu berprogres, it's okay. Tapi kalau jatuhnya over gitu kan, menjudge terlalu over dan membandingkan, compare with others gitu, itu
bakal rasanya nggak nyaman sih. Coba bayangkan posisi kita itu ada di kita lagi diomongin nih sama orang. Nah, kita dibanding-bandingin terus nih. Kok kamu gak bisa sih kayak dia? Kamu kok gitu-gitu doang sih? Gak ada penambahan, gak ada pengembangan gimana gitu. Kok kayak stuck gitu-gitu aja. Itu loh, udah sukses itu loh. Udah cantik, udah cakep kayak gitu. Pokoknya gak ada habis-habisnya deh. Jatuhnya malah julid ya. Tapi di sini ada orang yang sabar banget gitu kan, kalau dengerin orang yang membanding-bandingkan gitu ya cuman anteng, diem aja gitu, sabar, nanti pasti ada waktunya kok kita bisa buktiin gitu. Tapi ada juga nih yang udah terlanjur emosi gitu, kesulut emosi, terus pengen tampol aja deh gitu. Nih orang kebanyakan ngomen, kebanyakan ngebandingin nih, maunya apa sih gitu. Hidup juga hidup aku gitu. Ini orang kenapa banyak banget sih ikut campurnya kayak gitu ya, pasti ada nih gitu kan. Nah, tapi nih dari sini kita bisa tahu nih ya kan, bahwa sebenarnya membandingkan itu bakalan memiliki dua impact ya, positif dan negatif nih. Jadi tinggal kalian lebih suka yang mana nih? Lebih suka dibandingkan dengan alasan, oh gak apa-apa, biar aku bisa berkembang kok, biar aku bisa lebih kreatif lagi, biar aku bisa menjadi lebih baik kayak gitu. Atau yang apa sih, nggak suka aku tuh dibandingkan gitu kan, aku tuh yang kayak gini ya kayak gini, mereka yang kayak gitu ya kayak gitu, ya udah sih gitu. Ada kan? Kalian tinggal yang mana nih? Mungkin kalian bisa banget buat cerita nih dengan kirim lewat email podcast yang udah tertera ya di podcast ini. Jadi buat kalian yang pengen curhat atau sharing, boleh banget buat ngirim cerita kalian lewat email yang udah disediain. Oke? Nanti Mini Cousin tunggu dan pasti bakal dibaca kok. Tenang. Iya, kuncinya adalah porsinya. Jadi, membandingkan itu boleh, tapi asal sesuai dengan porsi. Nggak terlalu berlebihan juga. Karena ingat, sesuatu yang berlebihan atau yang over, jatuhnya itu nggak baik. Ya kan, kalau kita jatuhnya terlalu membandingkan diri kita misal dengan orang lain secara terus menerus dan berlarut-larut gak ada habisnya, jatuhnya kamu malah merasa insecure, yang mana kamu malah lupa untuk bersyukur atas kemampuan yang udah kalian miliki atau skill yang udah kalian punya gitu. Kalian udah diciptakan punya kelebihan sedemikian rupa, punya kekurangan segini gitu kan, dan kalian cukup paham, oh ini ya kelebihan aku, oh ini kekuranganku gitu kan. Kalau misal jatuhnya kelebihan ya pertahankan gitu, kalau bisa kembangkan lagi. Dan mungkin kalau jatuhnya kekurangan ya it's okay, ini wajar, dan ini semua orang pasti punya yang namanya kekurangan. Gak mungkin, nobody's perfect gitu, gak ada yang sempurna. Jadi kalaupun kita punya kekurangan itu, kewajiban kita adalah menerimanya dan coba untuk enggak terlalu pusing-pusing gitu untuk memikirkan kok aku tuh kekurangannya banyak banget ya. Enggak sebenarnya, cuman kita belum menemukan titik-titik potensi kita gitu, kayak titik-titik skill kita tuh di mana atau kelebihan kita mungkin ya. Jadi kita baru nemuin sedikit dan kita lebih banyak menemukan banyak kekurangan. Itu artinya kalian perlu untuk mengeksplor diri lebih banyak lagi, dan akhirnya kalian akan menemukan sebenarnya ini loh kelebihan aku. Sebenarnya aku bisa, cuman aku kurang bisa untuk mengasah, untuk mengembangkannya lagi biar jadi lebih baik, dan bisa jadi salah satu keahlian gitu yang aku punya nantinya bakal berguna gitu, ya kan. Nah, balik lagi nih ya, kalau dibandingkan gitu, ini kan tadi kan kalau dari sudut pandang kita, dari kitanya ya, dari kita membandingkan dengan orang lain. Tapi gimana kalau posisinya kita membandingkan orang sekitar kita itu dengan orang lain lagi gitu. Jadi subjeknya ini kita, tapi objeknya itu orang lain gitu ya. Kayak kita mikir, ih kamu kok gak bisa sih gitu. Jadi kayak posisinya kita tuh jadi orang yang ngejudge gitu, kayak yang compare gitu kan, kayak membandingkan yaitu teman kita atau kerabat kita atau siapapun orang terdekat kita dengan orang yang di luar sana yang memiliki kelebihan atau kemampuan yang plus gitu, yang punya kelebihan yang jauh lebih baik dan lebih unggul dibandingkan kerabat kita. Nah, pernah gak sih kalian mikirin gimana sih perasaannya kalau membandingkan itu terlalu deep atau terlalu over? Apakah gak akan menyakiti hatinya? Apakah gak akan bikin dia langsung down gitu, langsung insecure, terus overthinking, malah jatuhnya dia lupa diri gitu kan? Pernah gak sih kalian sempat berpikir seperti itu? Nah,
gimana ya, memang kita nggak bisa sih lepas ya dari yang namanya mungkin rasa-rasa kayak pengen jadi yang lebih baik daripada yang ini, pengen lebih baik daripada yang itu, pasti kok gitu. Semua orang tuh pengen berkembang gitu, tapi tinggal kan balik lagi kan ke kitanya. Kalau misalkan nih ya, kita bener-bener menjudge, mengcompare gitu orang nih, misalkan teman kita nih, ih kamu kok kayak gitu terus sih, kayak gitu, kok kamu tuh nggak bisa sih sebagus dia gitu. Wah pokoknya jatuhnya kayak julid banget buat ngebandingin dia sama orang yang lebih unggul gitu. Ini loh, ini lebih bagus, tapi kamu mah kayak gitu doang, kayak nggak ada apa-apanya, nggak tahu kamu tuh nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi kayak seolah-olah dia tuh nggak punya skill, nggak ada kemampuan gitu. Itu udah over ya. Gimana kalau kita ada di posisi dia, pasti nggak enak banget kan. Jadi memang sepele sih kayak ngebanding-bandingin, tapi itu bakalan ngefek banget ya buat kalian nih, terutama ya orangnya tuh pemikir banget, dalam artian hal kecil aja, hal sepele aja gampang dipikirkan, bahkan berlarut-larut. Apalagi hal itu nggak akan ada ujungnya, dalam artian memang itu tuh yang bikin overthinking itu kita sendiri ya kan. Jadi kita sama-sama enakin aja gitu, kayak oh ya udahlah, kita cukup tahu ya, kita punya kelebihan kekurangan masing-masing, kita hargai itu, kita syukuri itu. Kalaupun kita mau ngebandingin masih dalam tahapan buat untuk mengembangkan diri alias untuk menjadi penyemangat, support system ataupun motivator kita, it's okay, itu bagus banget, malah kayak ngebikin kita buat iya aku harus semangat lagi nih, harus bisa nih gitu kan, gak ada salahnya buat mencoba. Wah itu bakal kasih impact yang positif banget. Tapi beda cerita kalau malah jatuhnya ngejudge abis-abisan gitu, yang mana malah bikin sakit hati orang itu, dan bisa jadi orang itu malah gak suka sama kita, malah jatuhnya orang ngapa-apaan sih kok banyak ngatur gitu kan, karena ceritanya udah terlalu over banget gitu. Kitanya nih kayak nggak pernah, siapaan sih awalnya nggak pernah ngebanding-bandingin, dia kok sukanya ngebanding-bandingin terus ya. Gimana kalau dia di posisi aku, pasti sempat nih berpikir kayak gitu. Cuman ya udahlah, biarin aja, biarkan waktu yang menjawab, asalkan kita juga mau berusaha, berdoa juga, dan berpasrah diri atas apa yang udah kita usahain, kita doain, insya Allah pasti bakalan kesampaian gitu. Tinggal kita juga harus optimis ya, kayak gitu. Nah intinya kita nggak bisa buat memenuhi standar orang lain ya. Kalau jatuhnya dibanding-bandingin terus kayak, dah kalau aku nurutin standarmu terus ya gimana ya, orang aku emang punya kekurangan ini dan aku emang nggak bisa seperfect dia. Mungkin aku punya kelebihan lain yang dia yang nggak punya gitu loh. Yang artinya cuman kita doang nih yang punya, dia mah nggak punya gitu loh. Jadi stop deh buat banding-bandingin. Kalau kalian mau ngebanding-bandingin, ingat porsi ya, jangan terlalu berlebihan gitu, karena over itu nggak akan pernah jatuh ya. Intinya jangan pernah insecure, dan kalian harus senantiasa bersyukur ya kan atas kemampuan atau kelebihan yang kalian punya, serta kekurangannya juga, karena dari kekurangan itu biasanya kita banyak belajar. Tapi ingat, untuk perkara membanding-bandingkan, pokoknya ingat ya, jangan terlalu berlebihan, karena nggak akan baik ya. Jatuhnya kita memaksakan diri untuk memenuhi keinginan orang lain, bahkan itu sudah dikedepankan daripada kebahagiaan kita sendiri, jatuhnya malah nyiksa kan gitu. Dan mungkin buat kalian, makasih banget ya buat ngedengerin ya kan podcast edisi kali ini gitu kan, edisi Ojo Dibanding, kalian jangan dibandingkan. Mau banget nih kalau ada suara burung atau suara ayam gitu kan, karena memang lagi nggak tahu nih suaranya itu lagi banyak banget, bukan suara kendaraan, bukan suara berisik apa, tapi memang baru hewan-hewannya tuh baru ini ya, baru banyak banget bersuara ya teman-teman. Jadi maaf banget, tapi so far kayaknya semoga nggak terlalu mengganggu gitu kan, karena kebetulan timingnya pas banget buat recordnya sekarang. Jadi ya udahlah, apa boleh buat gitu kan. Buat kalian yang pengen sharing, yang pengen cerita atau pengen curhat dan pengen banget dibacain, atau malah kalian yang pengen banget, Kak aku mau dong curhat, aku mau dong cerita gitu langsung nih, biar didengerin langsung. Siapa tahu ada orang yang kenal nih sama suara aku gitu kan, terus mereka kayak oh ini ceritanya, oh ternyata dia kayak gini ya, ternyata dia yang ngerasain kayak gini ya gitu. Jadi boleh banget nih kalian buat interaksi sama Minikazon lewat email yang udah ada, atau kalian bisa juga curhat lewat akun Twitter Minikazon ya, dengan @minikazon. Boleh banget juga, feel free ya to share your experience or your story for me. Tapi yang jelas
jangan lupa ya kan, di sini ini nggak harus istilahnya kayak apa yang Medicazone ungkapin di sini itu nggak harus diturutin. Ini jatuhnya cuma sharing aja ke kalian gitu. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, it's okay. Mau berdiskusi silahkan. Tapi yang jelas di sini Medicazone nggak ada indikasi untuk harus ikutin ini banget, enggak. Kalian pasti punya kok pandangan tersendiri. Tapi ini dari pandangan Medicazone gitu. Siapa tahu kita punya pemikiran yang sama, bukan? Jadi mungkin itu aja teman-teman buat podcast kali ini. Makasih banget udah dengerin sampai sekarang. Dan pokoknya stay tune terus nih buat nungguin podcast yang Medicazone yang mungkin beberapa waktu ke depan bakal bisa up lagi gitu kan, dengan tema yang lebih menarik lagi pastinya. Jadi judulnya juga oke gitu kan buat didengerin gitu. Yuk ajak teman-teman kalian juga yang belum mendengar podcast Medicazone buat ngedengerin podcastnya. Medicazone mungkin pamit dulu. Makasih banyak. Kalau ada salah kata maaf banget. Dan see you on next podcast.